الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislu dzarratin min khardalik min kibrin. Wa qala an-nabi aidan yusaru zabaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamah bi surrati zarri yuta'uhumun nasu lihawanihim ala Allahi azza wa jalla. Wa qala aidan man ta'azzama fi nafsihi wahtala fi misyatihi laqiyallahu wa alaihi gadbanun. Kita masih membahas masalah penyakit daripada penyakit hati. Di antaranya penyakit hati yang kita bahas yang ke-8 adalah semalam itu adalah al-kibr, yaitu orang yang merasa sombong. Orang yang sombong ini itu disebabkan entah karena dia pangkatnya atau karena hartanya atau kedudukannya yang menjadikan itu sombong. Di dalam kitab lain itu disebutkanlah Allah Ta'ala tuh benci kalau orang itu sombong, dan lebih benci lagi Allah Ta'ala tuh kalau yang sombong itu adalah orang miskin. Kalau orang sugih sombong itu wajar aja, ini miskin sombong. Orang yang sombong ada juga orang yang dengan sebab ilmunya sombong. Itu kada dibenci Allah Ta'ala. Ini orang yang kada berilmu sama sekali sombong. Itu lebih berat lagi, itu lebih dibenci lagi. Seperti itu. Jadi sifat takabur inilah, sifat sombong ini kada mesti orang yang berpangkat aja, yang berjabatan saja, yang punya harta aja kada. Tetapi banyak orang yang mempunyai ilmu itu bisa sombong dengan ilmunya. Kenapa? Karena tidak sadar bahwasanya ketika dia menuntut ilmu itu, dia di awal dia menuntut ilmu itu kada punya ilmu. Setelah dia belajar itu baru dia dapat ilmu. Artinya apa? Di awal itu sebenarnya dia tidak mempunyai ilmu. Apa yang disombongkan sebenarnya? Kalau gurunya kada memberinya ilmu, kada mengajarinya ilmu, kada guru ulun ilmu laduni aja langsung, kada bisa, kada kawa. Sedangkan guru kita tuh dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu kita ini kada bisa kita sombongkan. Begitu juga dengan diri kita ini. Kita sombong dengan rupa kita yang gagah, rupa kita yang tampan, bentuk badan kita yang luar biasa misalnya. Kawakah kita menyombongkannya? Kada bisa kita menyombongkannya. Berapa tahun muka kita yang tampan ini bertahan? Umur 35 tahun kancang sebertahan, umur 40 masih kancang sebertahan. Bayangkan umur 75, amun sampat juga tuh umur kita sampai itu. Pian lagi anum gagah, pian betatu naga di dada ini. Betatu macan gagah di sini. Kalau lagi kancang, tatu naga sini Ampun sudah umur 70 tahun nih lurut deh susu ini, nah utut yang dulu kancang tuh lurut.
biji jar cucu itu kai itu tatu naga kaca cacing jar cucu iyalah anu jar kayaknya ini dulu naga bang sudah dulu cuma katuhaan jadi cacingnya aja ente karucut dah naganya ya pak nah itu kada bisa itu semua anak itu jadi itu kita ini biarpun kita gagah misalnya sekuat-kuatnya kita ini kita harus menilik awal kejadian kita ini wa khuliqal insanu da'iba kita lahir aja dibantu bidan kita bepandir aja dilajari umak bapak kita supaya kita ini bisa belajar mengucap ma abah dilajari artinya kita kadang mempunyai kemampuan apalagi kita menilik daripada asal kejadian mimma indafiki yakhruju min baini sulbi wa taraib artinya kita itu dikeluarkan daripada air yang memancar dari tulang sulbi air yang memercik yaitu air mani asalnya air mani kalau kada dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang itu kada jadi nang kayak ini kita ini kada jadi kita kada melihat kada mendengar dan seberataan amun Allah subhanahu wa ta'ala kada menghendakinya kita ini terjadi yang seperti ini nah disinilah kita itu harus sadar bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini yang asalnya kita ini daripada air yang hina lalu dikeluarkan dijadikan segumpal darah segumpal daging lalu dijadikan ada tulang yang meliputinya habis itu dikeluarkan kita ini tanpa sehelai pakaian pun kita itu bahwasanya dari awal sudah kita itu fakir kada kita ini bisa apa-apa makanya orang bahari lah mengaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat ini dari asal kejadian namanya asal kejadian kita itu dari air mani itu dirincikan orang supaya apa? Supaya kita ini kenal diri kita ini lemah diri kita ini kada berdaya diri kita ini hina tuh orang bahari mengaji yang seperti itu supaya jangan ada nang sombong jangan ada nang sombong dengan dirinya sabarataan itu kita langsung alim kah keluar itu kada langsung mengerti kah kita kada wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun wa ja'alakumus sam'a wal absara Allah Ta'ala itu yang pertama habis kita lahir itu menjadikan pendengaran kita dulu mendengar kita itu makanya diajani itu kita itu kalau keluar itu diajani Allahu Akbar diajani kalau lelakian di sebelah kanan kalau pipi binian sebelah kiri dikamatkan ulun guru hendak keduanya kayak apa aja mun lahir anak tuh hendak diajani dan dikamati boleh lah boleh aja asal jangan bertakbir aja dah kalau di YouTube tuh lah jual ajan lah kan jual anak lahir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kurang ajan itu bang kamu anu ya lahirnya pas hari raya aja ada alasannya lah lahirnya pas hari raya ya jadi aku aja kamat langsung ya bertakbir ya jadi orang mengaji ilmu hakikat tasawuf itulah belajarnya di situ kaina kita pun kayak itu juga kalau belajar ilmu hakikat ilmu tasawuf itu sampai menghilangkan yang takabur ini rasa memiliki namanya di dalam hati kita itu ujar Nabi SAW la yadkhulul jannata kada masuk surga oleh seseorang tu man kana fi qalbihi barang siapa ada di hatinya mislau jarratin min khardali min kibrin sedikit saja setimbang halar semut kalau ada di dalam hatinya tu sifat takabur nah ini yang kita kada merasa itu makanya kenapa Nabi ini mengukirkan mengikiaskan sedikit itulah setimbang halar semut ya ini sebenarnya di dalam kajian ilmu hakikat ilmu tasawuf ialah memandang namanya setiap sesuatu yang kita lakukan ini adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sedikit pun di hati kita ini jangan sampai kita itu ada memandang kita mempunyai sesuatu yang ada pada diri kita ini maka orang yang kayak itu jarsidin itulah yang yadkhulul jannah nah itu bisa masuk surga kadalah salawasan kada bisa masuk surga
Di dalam kajian ilmu hakikat itu, surga ini ada dua macam. Surga di dunia yaitu kita capai dengan mencapai ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifat yang sebenarnya, yaitu surga yang sebenarnya, yaitu ketika kita dimasukkan oleh Allah taala setelah kita meninggal nanti di dalam surganya. Jadi surga di dunia itu menurut ahli tasawuf, orang ahli hakikat, adalah ketika seseorang itu mencapai ma'rifat. Makanya disebutkan di sini, kada bisa orang itu masuk surga, atau kada bisa bahasanya tuh kalau diartikan tadi surga itu adalah mencapai ma'rifat di dalam dunia, kada bakalan orang itu mencapai ma'rifat seandainya di hatinya tuh ada sifat takabur masih, kada bisa. Nah itulah gunanya kita belajar ilmu hakikat itu untuk mencapai apa? Mencapai surga dunia tadi, yaitu apa? Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, orang yang sudah mencapai ini ma'rifat, lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ini orang ini senantiasa bahagia, kada ada orang itu sedih. Makanya orang yang sudah mencapai ma'rifat itu nafsunya mutmainnah, sudah tenang, nyamannya. Kenapa? Karena yang dipandangnya itu semuanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya memandang pemberian Allah Subhanahu wa taala itu nyaman, sukanya memandangnya. Makanya orang yang mencapai ma'rifat itu kan kadada nanti yang dipandangnya selain daripada jamalullah, kamalullah, keelokan dan kesempurnaan Allah taala itu yang dipandangnya. Nah begitu juga nanti di surga itu. Kenikmatan surga itu berapa macam aja bidadari, berapa macam aja kenikmatan yang kita dapat di dalam surga itu. Ma ra'ainun ra'at wa ma wala ujunun sami'at wala khatara fi qalbil basar itu. Artinya kenikmatan di surga itulah kada pernah mata kita ini melihat. Ada di surga itu. Dan kada pernah juga telinga kita ini mendengar di dunia ini. Jurang surga ini kayak ini. Itu kada sama dengan yang surga yang dipadahkan itu. Wala ujunun sami'at, telinga kita kada pernah mendengar, mata kita kada melihat, dan yang terhatar di hati kita pun kada sama kita dengan yang di surga itu. Kenikmatannya itu. Nah semua kenikmatan itu nanti lenyap apa? Ketika bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melihat kesempurnaan Allah taala nanti, maka lenyaplah kenikmatan surga itu. Maka itu juga orang itu ketika dia ini mendapatkan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, semua kenikmatan dunia ini hilang dengan ini. Yang dia lihat adalah kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'rifat itu secara dasarnya kita ini mengenal bahwasanya seluruh yang kita miliki ini punya Allah taala. Itu. Dan kita harus meyakini lah bahwasanya semua yang dijadikan Allah Ta'ala ini dengan kita ini sempurna. Makanya af'al Allah Ta'ala itu kamal namanya. Zalal, jamal, kahar, kamal namanya, sempurna. Af'al Allah Ta'ala itu. Nah orang yang melihat itu adalah orang yang ma'rifat, yang melihat kesempurnaan akan seluruh makhluk ini adalah artinya orang yang sudah mencapai ma'rifat itu. Nah ketika dia melihat ini kesempurnaan daripada Allah Ta'ala termasuk diri kita ini, maka disitulah sifat takabur itu kadada kita ini hendak ria, kadada. Karena apa? Karena semua yang ada pada kita ini lenyap namanya, hilang di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala. Namun kita tuh beisi mobil lah misalnya, beisi kendaraan misalnya, dihadapkan dengan orang yang punya pabriknya, yalah supan kita baunga-unga, sedangkan kita ini kan kendaraan 70 buruk pulang, pacul pulang bannya, ada sempurna ya itulah. Dihadapkan lawan dilir Yamaha misalnya lah, kada kawa kita bersumbung-sumbung, ampun ku andak dibuncu aja kinja, jurang kan ditampilkan kah? Apa kita menampilkan punya orang ini lebih hebat. Kalau kita menyumbangkan kudrat kita, iradat kita,
ilmu kita, hayat kita, sama kita, basar kita, wujud kita. Kita nampak akan punya kita ini. Sedangkan ampun orang, ampun kita ini asalnya di wadah sidin. Jar ampun dilir nih, ampunku tahu lagi kan? Ampunku tahu lagi kan? Nah, orang yang ma'rifat itu dia mengerti, wah ini ampunku. Disitulah dia namanya kadangkawa sifat sombongnya. Jadi kadangkawa sifat takabur itu muncul bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat tadi, yang sudah kenal siapa dirinya yang sebenarnya tadi itu. Nah, itu yang utama dulu kita lah. Nah, itu supaya apa tadi? Kita mendapatkan surga di dunia, yaitu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tadilah. Kita ini ulun kenapalah kita ini supaya beribadah itu zahir batin itu nah pian ini kan lawas sudah mengaji, jadi kenapa kitab-kitab kita ini sudah sekarang jarang fikih, sudah banyak belajar kitab ma'rifat, sudah belajar ilmu hakikat, supaya ibadah zahir ini sudah sempurna, batin saja lagi yang kita sempurnakan, pandangan batin saja lagi supaya sempurna. Walaupun nanti kita mau urusi masalah batin ini memang harus belajar khusus, belajar yang khusus. Ya termasuk kita yang belajaran malam Kamis itu termasuk khusus namanya. Itu belajar khusus karena khusus ilmu musyahadah namanya. Ilmu bagaimana menyaksikan hati kita ini akan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau belajarnya itu sebenarnya setumet aja pian belajar itu, mengamalkannya yang lawas, mengamalkannya. Orang itu sampai mencapai ma'rifat itu bukan berarti habis kita belajar ini, oh guru ulun paham sudah. Paham itu belum dirasakan oleh Allah Ta'ala. Pian kena anak paham bujur itu dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru paham. Jadi kayak apa guru mau dirasakan musyahadah itu yang sebenarnya seperti apa? Musyahadah kita ini nyaman aja. Musyahadah itu apa ya? Musyahadah itu kita memandang semuanya ini minallah ilallah. Kalau usah nong macam-macam kita mengajinya nong jat sifat apa macam-macam dosa. Orang yang awam kayak kita ini cukup belajar semuanya ini yang seluruh alam inilah minallah daripada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Paham dah biar di sini? Itu aja kalau usah nong apa aja dari satu lah. Pian ingatakan minallah. Semuanya tuh bermuara dari Allah Ta'ala kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu pian memusahadahkan kena bila aku bergerak Allah Ta'ala lah menggerakkan aku, dan aku pandang gerakku ini akan berakhir daripada Allah Ta'ala juga mengakhirinya. Artinya kita adalah punya gerak, ada punya gerak. Ilmu daripada Allah Ta'ala karena kembalinya kepada Allah Ta'ala adalah berisi ilmu. Nah, seperti itu nanti cara musahadahnya. Jadi cara orang musyahadah menyaksikan bahwasanya semua pada dirinya ini kadada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya daripada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu baru di ucapan kita, baru di pandangan kita, belum dirasakan Allah Ta'ala lagi kena. Nah ini orang musyahadah ini harus dirasakan ujar Allah Ta'ala ikam bujur kada perkataan ikam itu dengan perasaan ikam. Coba aku uji ikam, ku uji jar Allah Ta'ala, ku ambil kendaraan ikam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kendaraan Wandi hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Wandi, bisa bungul maling itu aja, mau dapat kuku tampar aja. Nah itu berarti perkataan kita belum sesuai dengan musyahadah kita. Jagai sandal ulun lah kalau hilang kena amantis guru dulu aja malam ini aja, sandal guru barang ku hilangkan dulu aja, bamamai kada guru ini aja kan kayak itu ya lah. Mun sidin rana ya Pak, berarti bujur musyahadah sidin ini ya, bujur perkataan sidin ini belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ya lah pamamayan luar biasa, kada berduit 1000 aja hilang hamuk, tapi mengerti asal kejadian kita ini tahu lah kan, asal diri kita ini tahu lah kan, sebenarnya diri kita ini tahu lah kan. Oh madai orang pas bulik paling sandal sebuting hilang pungol pada buahnya ini aja ya lah. Itu pas dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana arti innalillah itu kita kada sadar. Nah itulah musyahadah itu memang dirasakan oleh Allah Ta'ala.
Makanya orang dalam perjalanan Jarul Ulun Salik itu banyak ujiannya mudah-mudahan kita ini ada banyak ujiannya, tapi langsung wasil tuh nah. Nyaman mana guru yang itu aja diuji Allah Ta'ala nang nyaman beisi gawian bertambah rami gawian ujiannya nyaman benar guru ini aja. Ada kawan ulun tuh beisi gawian bangkrut guru aja. Nah itu kan lain namanya diujinya lain lah macam-macam ujiannya. Jadi seperti itu. Makanya orang yang belajar ilmu tasawuf itu artinya orang itu banyak berdiam karena dia merasa makan namanya, memesrakan dengan dirinya ini benar kada musahadahnya nih secara zahir dan secara batin. Musahadah secara zahir yaitu dia redha apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Musahadah batinnya memandang semua pemberian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya pas di makam redha namanya zahirnya. Batinnya di makam ikhlas namanya, yaitu bersih hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, amun sudah kayak itu kada ada lagi sifat yang lain karena zahir batinnya sudah pas namanya. Masya Allah pun bisa kayak itu, kita lah pun bisa kayak itu. Jam berapa Isa? Hah? Oh banyak. Itulah. Kita nih kalau belajar tasawuf itu sebenarnya lah nyaman hati kita sebenarnya, nyaman rupang pokoknya kada kawa kita nih, kada kayak orang yang banyak pikiran tuh kada ada banyak pikiran, bangun guring ingat, hendak guring ingat, kada ada kita banyak pikiran, padahal banyak benar hutang. Misalnya biar aja jangan ampun hutang memikirkan aku kada usah gitu ya, nah itu salah juga ya. Jangan imbanang jangan. Jadi kita ini bujur-bujur dilapangkan karena orang yang belajar ilmu hakikat ini, belajar ilmu tasawuf ini, hatinya tuh harus kosong daripada segala makhluk termasuk memandang dirinya. Itu harus kosong hatinya seperti itu, sehingga kalau dia sembahyang, berwirita, beribadah itu tenang, dia kada memikirkan yang lain. Itu secara langsung di dalam ilmu hakikat namanya mengosongkan dirinya, masuk ke makam tajrid namanya, makam yang kosong selain daripada Allah Ta'ala. Zahirnya beribadah, batinnya tenang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhsarul jabarul mutakabbiruna yaumal qiyamati fi suratil jarri yuta'uhumun nasu liwahawanihim 'ala Allahi azza wa jalla. Nanti jersidin dihalau orang yang sombong, orang yang bersifat takabur, itu di hari kiamat dihalau, itu bentuk mereka itu seperti semut, perasaannya itu seperti semut halus dijajaki orang, sebagai penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menghinakan seperti itu. Man takabbara wada Allah, man tawadda'a rafa Allah. Itu jar Nabi lah. Barang siapa bersifat takabur, itu jersidin nanti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa di dunia, apalagi di akhirat nanti. Kalau di dunia masih kita bisa memperbaikinya, apalagi kita ada ilmunya. Nah, merasa sombong itu jersidin. Itu man takabbara wada Allah. Orang yang takabur itu bisa dijadikan Allah Ta'ala jadi hina di dunia ini kena. Orang yang tawadu itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tawadu itu bisa itu namanya menyembunyikan keadaannya itu, nah hal keadaannya itu bisanya menyembunyikan. Makanya para wali itulah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kadangnya kada mau diketahui orang. Kada mau diketahui orang. Karena kadang-kadang bila diketahui orang ini dia sibuk mengganggu dia berkasihan dengan Allah Ta'ala, mengganggu dia musyahadah, mengganggu dia ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada maunya. Kadang-kadang wali itu masturinya,
mastur ya kada ketahuan orang. Nah syarat kita itulah, syarat kita ini hendak mendapatkan rahasia Allah Ta'ala, hendak mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, hendak mengetahui kita itu yakin di sifat ilmu itu, di sifat ilmu Allah Ta'ala. Jangan menjahirkan ibadah, kada usah menjahirkan. Mungkin itu guru isuk ulun ampihan ke masjid dah jarpian kada boleh dijahirkan ibadah, bukan yang itu. Ibadah ini ada yang dijahirkan, boleh kita jahirkan, bahkan wajib hukumnya kita jahirkan. Contoh seperti sembahyang berjamaah gitu. Atau membayar zakat itu wajib kita berpadah dengan orang, bukan sombong kada. Kayaknya menjadi bahasa fitnah. Jurang ini sugih benar, ada pernah aku dapat zakatnya jurang. Nah itu dijahirkan. Jurang kada bisa melihat sidin itu sembahyang ke masjidnya, kada bisa dijahirkan, supaya orang mengerti bahwasanya kita ini kada pernah juga meninggalkan ketaatan di hadapan Allah Ta'ala. Itu nang zahir. Yang batin itu perasaan kita di waktu mengerjakan taat, itu tuh yang batin. Kadada kita menimbulkan sifat takabur, cukup pian aja ya Allah mengetahui hal keadaan hati ulun ini. Amun yang wajib kita jahirkan kada apa-apa. Kalau yang sunat, sedekah nang sunat, gawian yang sunat itu sembunyikan aja. Nggak ada usah berkeliling pasar tuh dua tangan tasbih ini kiri kanan, aku ahli zikir buhannya, kada usah seperti itu. Karena itu yang sunat aja kita itu. Kalau ke masjid ayo japian berpakaian rapi, bersurban kah apa, ayo pakaian kada bapak. Di hati pian tetap mengerjakan kewajiban dan mengamalkan sunnah, sudah. Itu yang lainnya disembunyikan amal kita tadi, supaya kita ini benar-benar yakin dengan sifat ilmu Allah Ta'ala itu, mengetahui yang kita zahirkan dan yang kita sembunyikan, yang di dalam diri kita ini. Yang zahir untuk memberikan contoh dengan orang, yang batin tetap aja kita ini malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita itu mengerjakan perintahnya itu, takut kada diterima oleh Allah Ta'ala, takut kada sempurna kita melaksanakannya. Seperti itu kita itu. Jadi ada amalia zahir itu yang perlu kita zahirkan, ada juga yang kita sembunyikan dari orang lain karena takut dari fitnah tadi itu. Nah, kita sembunyikan karena kita yakin diketahui orang kah, kada diketahui orang kah, kita ini tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan zahir kita, batin kita aja diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga kita itu dalam beribadah itu nyaman ya, merasa lezat ya, merasa lezat karena merasa diliputi terus sifat Allah Ta'ala, merasa diketahui oleh sifat Allah Ta'ala tadi itu. Nah orang itulah bila merasanya itu dipandangi Allah Ta'ala tuh, bahasa kita itu kada wani macam-macam lah, bahasa tuh kepo, bahasa kita adalah grogi, bahasanya tuh kada wani ke lain, hati kita ini nak kada wani ke lain. Sidin tahu aku ya, sidin tahu dengan aku ya. Nah itu karena merasa apa? Merasa diliputinya. Bini kita itulah penyarikan ujarnya, jar bini itu ke pasar ikan tukar bawang misalnya lah, jangan bersinggah-singgah aja. Itu kita hendak singgah ke warung itu hutan, bini kita ini garang bener, berjalan tuh nak ingat bini aja, ingat bini terus, iyalah ingat bini terus, hendak jar kawan singgah jar kawan, kain aja soalnya bila terlambat sedikit ketahuan bini, atau bersinggah ketahuan bini misalnya. Nah itu namanya merasa diliputi, namanya kita itu merasa diliputi. Manakala kita merasa sifat Allah Ta'ala itu meliputi kita bertakbir tuh Allahu Akbar. Kedua nih hati kita nih kemana-mana, bujur-bujur ini wajah tu wajah lillazi fatarus sama, bujur-bujur menghadapian ulun ya Allah. Ada juga bang bahanu misalnya tegisir kembaliakan lagi, tegisir kembaliakan lagi, tegisir kembaliakan lagi, teganang ini kembaliakan lagi, teganang. Memang seperti itu latihannya. Ada hawabung langsung Allahu Akbar, langsung misalnya khusus benar kada bisa, orang itu kada bisa. Nah itu namanya kalau merasa diliputi itu seperti itulah ulun contohkan, merasa diawasi terus. Disitulah kita tuh rasa menyaksikan namanya. Kita ini bukan menyaksikan diri kita ini nang
artinya dijadikan Allah Ta'ala, kadang itu saja kita merasakan. Tetapi menyaksikan itu artinya mengetahui Allah Ta'ala dengan diri kita ini, itu namanya menyaksikan. Manakala ilmunya itu mengetahui, maka jahil kita kadang merasa mengetahui lagi. Dengan diketahui dengan ilmunya tadi, kita mengetahui bahwasanya diri kita ini kadang mampu beribadah kecuali diberi pertolongan Allah Ta'ala. Nah, namanya itu orang itu diliputi sifat ilmu, namanya merasa diketahui terus, dirinya kadada asalnya diadakan, dirinya kadang mampu beribadah kecuali dimampukan. Nah, itu namanya diliputi sifat ilmu namanya. Mudah-mudahan kita bisalah. Walhasil apapun yang ada pada diri kita ini, jangan sampai kita merasa kita satu di dalam ilmu syariat, jangan sombong. Semua yang ada pada kita ini cepat dan lambat itu pasti diambil oleh Allah Ta'ala. Kalau kada Allah Ta'ala yang mengambil, kita yang meninggalkannya, itu pasti dua macam itu, diambil oleh Allah Ta'ala atau kita meninggalkannya. Nah, seperti itulah. Yang kedua, secara batiniah, jangan sampai kita ini memandang semua yang ada pada diri kita ini, kita merasa bangga, merasa memiliki seberataan itu. Ingatkan terus, saksikan terus bahwasanya punya diri kita ini, zahir dan batin itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kaya itu kita senantiasa kena bersifat tawadu, rendah hati, kadang memandang hina orang lain, kadang memandang rendah orang lain. Nah, dengan sifat yang seperti itu, merasa milik kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Adakah? Pahamkah sudah seberataan? Ada yang bertanya? Silahkan. Ya. Jangan betunjulan. Adakah? Insyaallah. Ada? Kita paham dah seberataan nih. Tanya Abu ya, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi apa? Orang yang dicintai Allah Ta'ala itu, dalam satu riwayat kan disebutkan, orang yang dicintai Allah Ta'ala itu man ahabba abdahu ibtala. Orang yang dicintai Allah Ta'ala itu kadang-kadang diberi Allah Ta'ala bala, musibah. Itu menandakan orang itu dicintai Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah makamnya wali. Kalau makamnya bukan wali, orang itu satu, kalau di makam syariat, tandanya Allah Ta'ala cinta dengan orang itu di makam syariat adalah diberinya bala. Satu, untuk menghapus dosanya. Itu kalau di makam syariat. Yang kedua, di makam salikin, di makam musyahadah tadi, adalah menaikkan makamnya dari makam musyahadah kepada makam tajrid. Nah, apabila sudah melewati makam tajrid itu, orang akan sampai kepada makam wasil. Nah, apabila makam wasil itu sampai, lalu diberi bala seseorang tadi, maka seseorang itu akan diangkat menjadi aulianya, menjadi walinya, apabila di dalam dia itu diberikan bala oleh Allah Ta'ala, hatinya tetap musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menyaksikan yang memberi tadi itu. Dan seperti itu terus nanti. Dia akan diberikan pangkat, diberikan ujian, diberikan pangkat, diberikan ujian. Sampai akhirnya nanti dia itu pangkat kewaliannya tadi tidak bisa lagi ditembus dengan wiritan. Wiritan tidak akan tembus lagi untuk mencapai makam itu, makam yang paling tinggi itu. Terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu wiritan yang luar biasa, dalam artian diberikan bala. Sakit dia. Wali itu kalau sudah buat wiritan siang malam dia untuk mencapai makam, diberikan Allah Ta'ala makam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, lalu dia tidak bisa mencapai lagi, ada makam yang lebih tinggi lagi. Kedudukan di sisi Allah Ta'ala itu lebih tinggi.
tidak bisa lagi dicapai dengan wiritan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan biasanya dia tuh sakit biasanya. Dengan sakit itulah dia biasanya makamnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya orang yang jadi kekasih Allah taala? Oh, senantiasa lejatnya memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah di makam aulia tadi, dia kadang merasakan lagi di makam itu, kadang merasakan lagi apa yang diberikan Allah taala karena tertutup oleh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Seperti itu. Ada lagi. Ulun menjawabkan yang di sini, yang di TikTok. Sampai kah? Oh ya, silakan kalau ada. Ini ada pertanyaan orang. Nah, itu uraikan alif lam mim nun. Alif lam mim adalah alif lam mim. Alif lam mim itu ulun jawab di sinilah. Itu kada sama seberataan ulama menafsirkan alif lam mim itu. Lihat dibaca di tafsir itu, tidak ada ulama mufassir menafsirkannya. Allahu a'lamu bi muradihnya. Lalu kenapa orang kita ini sering menafsirkannya alif lam mim itu atau ha mim ain sin qaf, lalu ditafsirkannya masing-masing? Itu tergantung terbuka futuhnya kita, diberikan Allah taala rahasia. Kada sama. Ulun nih misalnya menjelaskan alif lam mim itu seperti ini. Nanti pian ketemu lagi guru ahli hakikat, dia menjelaskan beda lagi. Pian berbeda lagi kena menjelaskan. Kenapa? Karena berbedanya terbuka futuhan. Seperti ini. Pian memandangnya apa? Kalau ulun ini apa aja, Lon? Pian nyambat gelas, yalah. Sebetulnya memandang gelas misalnya sama, tapi ada yang memandang itu, yang memandang kuningnya aja. Nah, ketika orang memusahadakan satu kalimat saja di dalam Al-Quran itu nanti dibukakan Allah Ta'ala berbeda. Maka kalau pian minta jelaskan alif lam mim itu apa? Nah, itu tergantung terbukanya futuh kita nanti menjelaskannya. Karena semua yang ditulis, yang tertulis ataupun tidak tertulis, seluruh alam ini adalah kenyataannya. Walaupun kata alif lam, biar ini aja ulun jelaskan, bisa sama dengan alif lam itu. Alif lam mim itu penjelasannya. Karena dia merujuk kepada hakikat yang dibukakan oleh Allah Ta'ala terhadap seseorang. Jadi kada bisa kita tuh sama menjelaskannya. Seperti itulah. Alif lam mim itu jadinya I love you aja, bujur. Itu I love you. Karena apa? Karena setiap kita mengetahui rahasia daripada alif lam itu pasti I love you, akhirnya cinta. Kenapa? Karena terbukanya jamal dan kamalnya. Pasti I love you. Menjelaskan tauhid itu pasti akhirnya memandang kesempurnaannya. Kada bisa tidak. Hatta alif lam mim, hatta hamim. Karena di pandangan orang hakikat itu sama sebenarnya. Tinggal yang dibukakan Allah Ta'ala terhadap seseorang, rahasia daripada ini, rahasia dari ini, rahasia dari ini, itu dibukakannya macam-macam. Kita nih memandang ini. Secara jahir ini ada yang memandang ini uranya aja. Ini adalah butul minuman, uranya. Ini, lalu ada yang tahu jeruk. Itu kan semakin terbuka rahasianya. Semakin terbuka bentuknya, ada termaksud terbuka rahasianya namanya. Nah, itu seseorang itu berbeda-beda tadi, walaupun satu pandangannya, tetapi pendapatnya berbeda nanti tergantung dibukakannya keilmuannya. Jadi orang itu kada bisa di dalam ilmu ma'rifat itu menjelaskan itu satu sama, ada bisa kena tergantung ke ma'rifat. Pian tuh bertanya misalnya dengan ulun dengan orang, kita ini menjawabkan punya orang tuh biasanya 10kah pertanyaan orang itu, walaupun sama pertanyaannya bisa berbeda menjawabkannya di hakikat ilmu hakikat itu. Kenapa? Karena berbedanya Allah Ta'ala membukakan terhadap kita, dan berbedanya nanti di pandangan Allah Ta'ala orang yang bertanya itu menerimanya dengan kita. Itu di situ ya. Sampai
Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu kemaarifatan, ilmu ma'rifat yang sebenar-benar ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk mengamalkannya sampai kepada makam wasil insyaallah. Mudah-mudahan kita seberatan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa dana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bihusnil khatimah.